Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nintang Budiarti dan saya sendiri Yoga Darmawan dan juga M Fatkul akan mempresentasikan tentang pengelolaan limbah air dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu latar belakang. Adanya pertambahan penduduk setiap harinya. Yang kedua, intensitas konsumsi dan kebutuhan atas air semakin meningkat. Yang ketiga, penggunaan produk-produk yang mengakibatkan pencemaran. Dan yang terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat. Permasalahan untuk di daerah penduduk dan perekonomian, yaitu semakin sedikitnya ketersediaan air bersih dan lingkungan hidup yang bersih. Banyaknya timbul penyakit kulit dan penyakit lainnya akibat kurangnya ketersediaan air bersih. Semakin mahalnya kebutuhan hidup akibat harus menyediakan air bersih. Lingkungan menjadi kurang bersih. Pencemaran lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, kondisi kerusakan alam semakin diperparah. Yang kedua, kondisi kesehatan masyarakat semakin buruk, diperparah dengan masalah ekonomi dan kesadaran yang buruk. Dan yang terakhir, tingginya zat berbahaya yang akan merusak keadaan. Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air, terutama senyawa organik. Padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Bila dilihat dari tingkat perlakuan pengolahan air limbah, maka sistem pengolahan limbah cair diklasifikasikan menjadi primary treatment system, secondary treatment system, tertiary treatment system. 1. Limbah cair. Air limbah adalah air sisa buangan baik itu dari rumah tangga, industri, atau lain hal yang pada umumnya mengandung zat yang berbahaya. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Dan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama grey water dan kedua black water. Proses pengolahan limbah cair. 1. Proses fisis. Proses fisis yang bergantung terutama pada sifat-sifat fisis dari impurities air, misalnya ukuran partikel, berat jenis, viskositas, dan sebagainya. Contoh dari proses jenis ini adalah penyaringan atau screening, pengendapan atau sedimentasi, filtrasi, dan transfer gas. 2. Secara kimia. Proses kimia yang bergantung pada sifat-sifat kimia atau yang memanfaatkan sifat-sifat kimia dari reagen yang ditambahkan ke dalam air. Contoh proses kimia adalah koagulasi, presipitasi, dan penukar ion. Yang ketiga, secara biologi. Memanfaatkan reaksi-reaksi biokimia untuk memisahkan zat-zat terlarut atau koloide, biasanya zat-zat organik. Proses-proses biologi secara aerobik mencakup filtrasi biologi atau biological filtration dan lumpur aktif atau activated sludge. Biofilter. Biofilter adalah teknologi pengolahan air limbah dengan memanfaatkan pertumbuhan mikroorganisme melekat pada suatu media membentuk suatu lapisan biofilm. Di dalam reaktor biofilter, mikroorganisme tumbuh melapisi keseluruhan permukaan media. Dampak limbah. Dampak atau efek yang ditimbulkan dari limbah antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan terhadap kesehatan. Kedua, gangguan terhadap kehidupan biotik. Ketiga, gangguan terhadap keindahan. Dan keempat, gangguan terhadap benda. Adapun beberapa sistem pengolahan limbah cair yaitu terbagi 3, primary treatment system, kemudian secondary treatment system, dan yang terakhir tertiary treatment system.
Pengolahan air limbah dapat dilakukan dengan cara membuat saluran air kotor dan bak peresapan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Adapun ketentuannya yaitu tidak mencemari sumber air minum yang terdapat pada daerah sekitar, tidak mengotori permukiman air tanah, menghindari tersebarnya cacing tanah pada permukaan tanah, mencegah berkembang biaknya lalat dan serangga lain, tidak menimbulkan bau, konstruksi dibuat secara sederhana dan bahan yang mudah diperoleh dan murah. Jarak minimal antara air sumber dengan bak peresapan minimal 10 meter. Berikut adalah saluran air kotor dan bak peresapan, di mana dari tempat sumur berjarak 10 meter dari tempat pemrosesan air limbah, di mana atau saluran air limbah, di mana jarak 10 meter ini adalah jarak minimum dari sumur atau sumber air. Dapat terlihat pada gambar. Kemudian kesimpulan dapat diambil yaitu 1. Perlunya pengelolaan air limbah dapat dilakukan dengan cara membuat saluran air kotor dan bak peresapan. 2. Perlunya membuat saluran air kotor. Kemudian perlunya mengendalikan kegiatan dalam pembuangan limbah, perlunya peningkatan kesadaran masyarakat, dan perlunya penegasan dalam penerapan peraturan dan yang sudah ada. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.